Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, menghadapi kehidupan setelah kematian merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita persiapkan sebagai umat muslim. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan memberikan dampak yang besar terhadap kondisi kita di alam kubur. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan agar selamat dari siksa kubur dan mendapatkan penerangan serta ketenangan di sana. Pertama, menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu termasuk dalam salah satu cara agar selamat dari alam kubur. Sholat merupakan amalan yang pertama kali akan diperhitungkan pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadits riwayat Tirmidzi, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka, jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Menjaga sholat 5 waktu dengan baik akan menjadi penerang dalam kubur bagi seseorang. Lebih lanjut, sholat juga dapat memberikan penerangan di alam kubur. Dalam suatu riwayat hadits riwayat Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa Rasulullah melakukan sholat jenazah di dekat kuburan seorang tukang sapu masjid. Beliau bersabda, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, dan Allah meneranginya untuk mereka dengan sholatku atas mereka. Oleh karena itu, menjaga sholat 5 waktu dengan khusyuk dan tepat waktu serta memperbanyak sholat sunnah seperti tahajud, sangat dianjurkan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Kedua, memperbanyak sedekah. Sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dan termasuk dalam cara agar selamat dari alam kubur. Setiap insan dianjurkan untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedekah tidak selalu harus dalam bentuk materi, tetapi juga bisa dalam bentuk menolong, mengajarkan ilmu, atau membuang duri di jalan. Selain itu, sedekah yang memberikan manfaat kepada orang-orang yang hidup setelahnya akan menjadi amal jariah dan penerang dalam kubur. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sedekah jariah akan terus mengalir pahalanya meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu orang lain di dunia ini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk kehidupan di alam kubur dan akhirat kelak. Ketiga, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk dalam cara agar selamat dari alam kubur. Membaca Al-Quran secara rutin dan memperbanyak bacaannya akan menjadi penolong di hari kiamat. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Al-Quran akan datang sebagai penerang di alam kubur, dan sekaligus menjadi penghalang dari api neraka. Lebih dari itu, setiap orang yang senang membaca dan mengamalkan isinya akan mendapatkan manfaat yang besar. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika seorang mukmin meninggal dunia, dikatakan kepadanya, hamparkanlah untuknya permadani dari surga, pakaikanlah untuknya pakaian dari surga, dan bukakanlah baginya pintu yang menuju surga. Maka sampailah kepadanya aroma dan keindahan surga itu, dan kubur pun dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang berwajah tampan, pakaiannya bagus, dan aromanya wangi sembari berkata, bergembiralah dengan sesuatu yang telah menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan. Ia pun bertanya, siapakah kamu? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Ia menjawab, aku adalah amal solehmu. Oleh karena itu,
Membaca Al-Quran secara rutin sangat penting untuk penerangan di alam kubur. Keempat, banyak membaca tasbih. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, bertasbih dapat membuat timbangan amal di hari kiamat menjadi berat. Nabi bersabda, dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil adzim. Maha suci Allah dengan segala pujian untuknya, Maha suci Allah yang maha mulia. Bertasbih tidak hanya memberikan ketenangan di dunia, tetapi juga menjadi penyelamat di alam kubur. Dengan memperbanyak tasbih, kita senantiasa mengingat Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Amalan tasbih yang dilakukan dengan ikhlas dan rutin akan menjadi penerang di alam kubur dan memberikan keselamatan dari siksa kubur. Kelima, perbanyak zikir. Berzikir kepada Allah pada siang dan malam hari merupakan bagian dari cara umat muslim untuk memohon ampunan atas segala dosa yang telah diperbuat. Seseorang yang mengerjakan zikir secara sungguh-sungguh dan merasa hina saat di hadapan Allah, niscaya ia akan memperoleh keutamaan berzikir. Sebagaimana diterangkan dalam hadits-hadits riwayat Ahmad bahwa Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi rajamu, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?" Para sahabat yang hadir berkata, "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Zikir kepada Allah yang maha tinggi." Keutamaan berzikir kepada Allah selain mendapat pahala yang banyak, juga dapat menjauhkan seseorang dari bencana, malapetaka, dan penyakit. Tidak hanya itu, berzikir pun dapat menjauhkan seseorang dari fitnah serta azab kubur. Zikir akan menjadi cahaya bagi seseorang yang mengamalkannya di dunia, terhindar dari kesempitan liang lahat, dan mendapat penerangan di alam kubur. Keenam, bersholawat kepada Rasulullah. Bersholawat memiliki banyak keutamaan seperti pahala yang berlipat ganda, mengabulkan doa yang dipanjatkan, hingga memberikan berkah hidup di dunia maupun akhirat. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika kalian mendengar orang yang adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, dan bersholawatlah untukku. Karena barang siapa yang bersholawat untukku sekali, maka Allah akan bersholawat untuknya 10 kali. Kemudian, mintalah wasilah untukku, karena ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan, kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, serta semoga akulah hamba itu. Maka barang siapa yang memohon untuk wasilah, maka ia berhak mendapatkan syafaat." Setiap umat muslim yang menginginkan syafaat dari Rasulullah haruslah memperbanyak sholawat. Salah satu syafaat yang diperoleh umat muslim adalah sholawat dapat menyelamatkan mereka dari fitnah kubur dan menjadi penerang dalam kuburnya. Dengan memperbanyak sholawat, kita berharap mendapatkan keberkahan hidup dan keselamatan di alam kubur. Ketujuh, jika sakit berobat dengan yang halal. Jika sakit berobat dengan yang halal termasuk dalam cara agar selamat dari alam kubur. Allah memberikan banyak cara untuk umatnya agar bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, dari Ali menyebutkan, "Makanlah bawang putih dan gunakanlah ia sebagai obat, karena ia mampu mengobati 70 macam penyakit." Selain itu, menjaga kesehatan dengan berobat menggunakan obat-obatan yang halal dan thayyib adalah bagian dari menjaga diri dari azab kubur. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga kesehatan dan berobat dengan cara-cara yang halal serta sesuai dengan syariah. Dengan demikian, kita dapat menjaga diri dari penyakit dan menjaga keimanan sehingga mendapatkan keselamatan di alam kubur. Kedelapan, menjaga kebersihan dan kesehatan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan sebagai bagian dari keimanan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, "Kesucian adalah separuh dari iman." Menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan kesehatan tubuh tidak hanya memberikan manfaat di dunia, tetapi juga akan memberikan pahala di akhirat. Dengan menjaga kebersihan dan kesehatan, seseorang dapat menjalani ibadah dengan lebih baik dan lebih khusyuk. Sehat secara jasmani akan mempengaruhi kesehatan rohani, yang akan membantu dalam menjalankan berbagai amalan yang bisa menjadi penerang di alam kubur. Kesembilan,
Memuliakan orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang sangat besar pahalanya dan dapat menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua." Menghormati dan memuliakan orang tua adalah kewajiban setiap anak yang akan membawa berkah dan keselamatan. Orang tua memiliki peran besar dalam kehidupan kita, dan doa mereka sangat berarti. Memuliakan orang tua akan menjadi penerang dan penolong di alam kubur, serta menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Ke-10, mengikuti ajaran agama dengan benar. Mengamalkan ajaran agama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah adalah kunci untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka." Oleh karena itu, menjauhi segala bentuk bid'ah dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran yang benar adalah sangat penting. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.